Makam Nyato adalah makam kuno dari salah satu pemuka agama di Lombok. Makam ini berlokasi di sebuah bukit di wilayah Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, tepatnya di Desa Rembitan. Wali Nyato adalah waliullah yang sangat melegenda di Lombok, lebih-lebih di Lombok Tengah atau tepatnya di Desa Rembitan, bagian selatan Lombok. Sebutan Wali Nyato dikaitkan dengan tanda-tanda kewaliannya. Nyato artinya nyata. Konon Wali Nyato memiliki 33 nama berbeda di setiap wilayah yang ia singgahi. Salah satunya Sayyid Abdullah. Tidak ada yang tahu persis dari mana ia berasal. Sebagian besar mempercayai ia datang dari Timur Tengah karena tubuhnya yang kekar, tinggi, persis bangsa Arab. Menurut penuturan Tuan Guru Haji Najamuddin Makmun, pengasuh Pondok Pesantren Darul Muhajirin Praya, menuliskan dalam bahasa Sasak, tulisan Arab Melayu, Wali Nyato datang dari arah barat dan menemukan dirinya sebagai Raden Datang. Kisah Raden Datang berkaitan dengan cerita Mami Butuh dan Inak Butuh. Konon pada tahun 1800-an di zaman kerajaan Karangasem yang dipimpin oleh anak Agung Gede Jelantik dan masih menguasai Lombok, Raden Datang ini menghampiri Mami Butuh yang tinggal di Desa Rembitan Pujut, Lombok Tengah. Mami Butuh seorang pengembara kerbau. Mami Butuh ini memiliki anak angkat bernama Raden Farnas. Setelah sekian lama diasuh, Raden Farnas menghilang dari rumah menyebabkan Mami Butuh dan Inak Butuh ini bersedih. Di tengah kesedihannya, Raden Datang pun masuk di kehidupan. Ia datang ingin tinggal bersama Inak Butuh dan Amak Butuh. Ia diterima bahagia oleh Amak Butuh dan Inak Butuh. Setelah diangkat menjadi anak, Raden Farnas pun tiba-tiba datang. Jadilah mereka berdua anak angkat Mami Butuh. Hubungan keduanya menjadi dekat layaknya saudara kandung. Keduanya terkenal rajin bekerja, ramah dan sopan. Sikap dan tuturnya selalu dijaga agar tidak menyakiti teman-temannya yang lain. Kejadian aneh sering ditunjukkan oleh Raden Datang. Raden Datang mengajak temannya bermain layang-layangan. Ketika layang-layang naik, Raden Farnas disuruhnya memegang tali dan diajak naik oleh angin. Ketika di atas, Raden Farnas melihat sekumpulan orang mengelilingi kotak hitam, yang kemudian dijelaskan oleh Raden Datang bahwa yang dilihatnya adalah Ka'bah. Kejadian ini pun disaksikan oleh teman-temannya yang lain. Kejadian ganjil berikutnya di saat mengembala kerbau di hari Jumat, Raden Datang menyuruh Raden Farnas untuk menjaga kerbaunya. Ia akan sholat Jumat di Mekah dan berjanji akan membawakan oleh-oleh asam Mekah. 3 jam kemudian ia datang dengan membawa sekarung kurma. Temannya kembali dibuat heran. Berita ini pun tersiar sampai ke pelosok desa. Dengan karomahnya inilah ia diyakini sebagai seorang waliullah. Raden Datang pun memulai syiar Islamnya dengan berdakwah dan mulai membangun masjid. Masjid tersebut masih berdiri kokoh hingga saat ini, yang dikenal sebagai Masjid Kuno Rembitan. Setelah sekian lama hidup bersama Mami Butuh dan Inak Butuh, kesedihannya pun melanda. Mami dan Inak Butuh meninggal dunia. Pada suatu ketika, Raden Datang menunjukkan gelagat aneh pada teman-temannya. Ia menggali lubang untuk dirinya sendiri. Perilaku ini pun membuat heran teman-temannya. Ia berkata, "Lanjutkan pekerjaan kalian, aku hanya ingin istirahat dalam lubang tanah ini." Ia pun masuk, sampai 3 kali temannya memeriksa, ia masih dalam keadaan tidur. Hingga keempat kalinya Raden Datang menghilang. Karomah kewaliannya ini begitu nyata, sehingga ia disebut Wali Nyato. Konon setelah kepergian Raden Farnas pun dimakamkan di sebelah Raden Datang, sehingga nampak 2 makam berdekatan saat ini. Ya, di dalam komplek terdiri 2 makam inti, yaitu makam utara dan selatan. Yang utara adalah makam Waliullah,
Yang selatan makam Raden Farnas, pengikut setianya. Makam ini dikelilingi pagar dari berbagai jenis kayu. Di sekitar makam terdapat kolam dengan 5 anak tangga. Diyakini dahulu kala tempat berwudu atau membasuh kaki. Selain itu terdapat juga 2 gedeng yang usia bangunannya diperkirakan seusia dengan Masjid Kuno Rembitan, yaitu Gedeng Daya dan Gedeng Lau. Adapun Gedeng Daya ditempati oleh penziarah laki-laki dan Gedeng Lau oleh penziarah perempuan. Gedeng ini pun sering dipakai untuk sholat. Adapun tradisi ziarah Nyatuk pertama hanya untuk hari Rabu, karena dalam sejarahnya Raden datang sering dikunjungi pada hari Rabu. Kedua, tidak boleh menggunakan alas kaki ketika masuk ke dalam area makam. Nah, demikian rangkuman sejarah Wali Nyatuk. Tunggu penelusuran kami ke Masjid Kuno Rembitan yang masih ada kaitannya dengan Wali Nyatuk. Oh ya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and tekan tanda lonceng untuk mengupdate video kami selanjutnya.